Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi ataupun suatu gambaran berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kali ini guys, saya akan mencoba untuk melihat apakah manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi meninggalkan diri kamu. Apakah ada sisi emosional yang ingin dia luapkan terhadap pihak ketiga dia? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi meninggalkan diri kamu? Apakah diri dia ada sisi emosional yang ingin dia ungkapkan terhadap pihak ketiga dia? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Eight of Swords. Muncul kartu The Eight of Sword. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang sedang diikat. Dengan posisi diikat, dia menerima suatu kebuntuan. Kebuntuan ini bisa saja berasal dari sisi keuangan dia, bisa saja berasal dari sisi pekerjaan dia. Mungkin untuk saat ini ada suatu pemikiran yang mengarah terhadap suatu kebuntuan, guys. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap suatu kebuntuan? Karena memang 8 pedang sedang mengelilingi manusia yang pernah kamu fokuskan di sini. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, dia sudah menerima suatu kebuntuan dari sisi keuangan dan sisi pekerjaan, akan tetapi pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia seakan-akan membuat suatu tindakan yang dimana tindakan ini memunculkan suatu tingkat emosi yang sangat luar biasa.
Seakan-akan pihak ketiga ini ada sesuatu hal yang ingin dia tuntut tanpa harus memperdulikan bagaimana kondisi dari manusia tersebut. Mungkin ini hasil dari kebodohan dia, mungkin ini akibat dari perbuatan dia. Ini dia guys, suatu kebuntuan yang membuat pemikiran dia kacau, berantakan, dan amburadul. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, walaupun diri dia mencerminkan suatu kebahagiaan di dalam media sosial. Walaupun diri kamu melihat situasi dia sangat bahagia dan sangat nyaman terhadap hubungan yang dia jalankan, kenapa muncul kartu yang saya pegang ini? Seseorang yang harus menerima kondisi buntu. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu As of Pentacles. As of Pentacles, di mana kemunculan kartu As of Pentacles ini berbicara terhadap sisi keuangan. Sisi keuangan yang dimana manusia yang pernah kamu fokuskan akan tetapi pergi meninggalkan diri kamu tanpa ada suatu kejelasan, ataupun dia melakukan suatu pengkhianatan. Untuk saat ini diri dia sedang berusaha untuk memulihkan keadaan keuangan dia, sedang berusaha keras untuk memberikan suatu kemajuan terhadap keuangan dia. Akan tetapi ketika diri dia berusaha keras untuk memberikan suatu kemajuan di dalam keuangan dia, saya melihat dan merasakan hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang muncul kartu pertamanya, Eight of Swords. Suatu kebuntuan apapun yang dia lakukan, semuanya hanya sekedar omong kosong. Semuanya hanya sekedar kamuflase saja. As of Pentacles. Pentacles inilah saya tarik dan saya gambarkan dari sisi keuangan. Ada sesuatu hal yang ingin dia tuangkan, ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan, ada sesuatu hal yang sedang dia susun. Tetapi ketika diri dia merencanakan hal tersebut, selalu buntu. Ini dia guys. Mungkin secara kasat mata diri kamu melihat diri dia nyaman kok kak. Mungkin secara kasat mata diri kamu melihat diri dia bahagia kok kak. Kenapa di kartu kakak berbeda jauh dengan apa yang saya lihat? Itu hanya secara kasat mata. Kamu belum tentu dari sisi perasaan yang dia rasakan, dari sisi pemikiran yang dia rasakan. Apa yang kamu lihat belum tentu itu yang dia gambarkan. Dan saya pun mengingatkan, kartu yang saya pegang ini hanya sebatas sebagai prediksi. Bisa dikategorikan resonate ataupun bisa dikategorikan tidak resonate. Semua kembali terhadap pemikiran kamu. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa melihat bagaimana kondisi di bawah. Seseorang yang hanya bisa menanam sesuatu hal, tetapi apa yang dia tanam tidak sesuai dengan pola pemikiran dia. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap sisi pemikiran, sisi perasaan dia. Ada suatu kegagalan. Kegagalan inilah yang membuat diri dia
sedang berada di dalam kebuntuan. Kegagalan dan kebuntuan, dia sedang berusaha keras untuk memulihkan keadaan dia. Di saat diri dia sedang berusaha keras untuk membuktikan dan memberikan suatu kemajuan, pihak ketiga seakan-akan menuntut semuanya harus sempurna. Pihak ketiga harus menuntut semuanya sesuai dengan apa yang dia inginkan, tanpa harus memperdulikan bagaimana kondisi manusia tersebut. Mungkin kalau saya mengkaitkan terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah ada sisi emosional yang ingin dia luapkan terhadap pihak ketiganya? Untuk saat ini, ada sisi emosional yang ingin dia luapkan. Ada sisi emosional yang ingin dia luapkan di sini, guys. Karena memang posisi diri dia sedang tidak stabil dan sedang tidak nyaman. Di saat diri dia tidak stabil, pihak ketiganya bukan untuk memberikan semangat tetapi menuntut kata kesempurnaan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Star. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya, yang dimana seseorang yang sudah menyadari bagaimana keadaan dia, akan tetapi dia ragu untuk mengambil satu keputusan. Dia masih mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Di sisi lain, saya masih menarik dari sisi zodiak Libranya. Mungkin ada situasi karma yang sedang dia nikmati di sini, di mana situasi karma itu bukan lagi suatu kesempurnaan, tetapi suatu kebuntuan yang membuat diri dia selalu gagal. Selalu gagal apapun yang dia lakukan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, dengan kemunculan kedua kartu ini, seakan-akan ada beberapa energi yang sedang dia hadapi, di mana energi tersebut memperlakukan diri dia penuh dengan kesandiwaraan. Di mana ketika beberapa energi ini memperlakukan diri dia penuh dengan kesandiwaraan, agar diri dia harus berada di dalam situasi buntu. Di sisi lain, saya masih menarik dari sisi zodiak Gemininya. Mungkin untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan, di mana hal yang sedang dia rencanakan itu penuh dengan kemanipulatifan. Tujuan dia membuat suatu kemanipulatifan karena memang dia ingin stabil dari sisi keuangan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya dan menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini ada beberapa energi yang seakan-akan energi tersebut sedang menertawakan diri dia, sedang berbahagia terhadap yang dia lakukan di sini, sedang berbahagia terhadap apa yang dia terima di sini. Dia tidak lagi sempurna, tetapi dia sedang gagal di sini. Gagal dari sisi keuangan, gagal dari sisi pekerjaan, gagal dari sisi apapun yang dia lakukan, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus terhadap 8 koin yang sedang dia kerjakan. Seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia rencanakan. Seseorang yang sedang berusaha keras untuk membuat diri dia menerima suatu kestabilan.
Kemunculan kartu Eight of Pentacles masih berbicara terhadap sisi keuangan. Keuangan inilah yang sedang dia fokuskan. Keuangan inilah yang sedang dia kerjakan agar diri dia bisa kembali seperti semula. Dari 5 kartu yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya di mana kesimpulan itu Eight of Pentacles dan the Eight of Swords dari rasa kebuntuan sedang fokus terhadap situasi yang terjadi. Kita lihat apa yang akan terjadi terhadap diri dia untuk kedepannya. Muncul kartu Nine of Wands, 9 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat saja, secara otomatis memiliki 2 arti. Yang dimana arti pertama akan ada suatu permasalahan di mana permasalahan itu tidak memiliki jalan keluar untuk kedepannya. Ada satu permasalahan yang akan dia hadapi untuk kedepannya, guys. Permasalahan itulah yang mengharuskan diri dia tidak menerima lagi kesempurnaan. Permasalahan itulah yang mengharuskan diri dia berada di dalam situasi kebuntuan. Permasalahan itulah yang mengharuskan diri dia menerima suatu kegagalan. Permasalahan itulah yang mengharuskan diri dia berusaha keras agar menerima suatu kestabilan untuk kedepannya. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu Nine of Wands dalam arti keduanya, ada satu perencanaan yang dimana perencanaan tersebut untuk kedepannya saya melihat dan merasakan penuh dengan sisi kebohongan. Kebohongan, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan unsur airnya saja. Di mana untuk kedepannya diri dia pun akan berada di dalam perasaan yang sangat sensitif. Di mana kesensitifan itu berupa rasa emosional. Akan ada sisi emosional yang akan dia luapkan terhadap pihak ketiga dia. Di mana rasa emosional ini berasal dari sisi keuangan untuk kedepannya. Mungkin keuangan tersebutlah yang akan berbicara untuk mengakhiri hubungan yang dia jalankan. Sangat-sangat sensitif untuk kedepannya diri dia, guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, seseorang yang sedang duduk di atas kursi singgasananya sambil memegang satu pedang. Apabila diri saya menarik pedang tersebut, mungkin akan ada satu energi yang akan berusaha untuk membuat diri dia selalu merasakan suatu kekacauan. Akan muncul ini satu energi untuk kedepannya yang akan membuat diri dia merasa kacau, merasa buntu, merasa tidak stabil, merasa tidak makmur, merasa tidak nyaman. Itu akan terjadi terhadap diri dia, guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. The Eight dengan Queen of Swords, buntu dan perlawanan dari satu energi yang selama ini tidak senang terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu.
Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.